Celoteh sehati, sehat itu berarti loh. Halo sahabat sehat, ketemu lagi di Celoteh Sehati, sehat itu berarti loh. Baik sahabat sehat, kali ini kita kedatangan tamu dari Pemko Kota Pariaman, yaitu bagian pemerintahan sosial Bapeda Kota Pariaman, Pak Ari Faye. Selamat pagi sobat sehat. Iya, sekarang kita cerita-cerita Pak. Siap. Kita kan beberapa tahun ini kita mendengar isu mengenai stunting. Ya. Kalau nggak salah isu stunting ini sudah berlangsung kira-kira 3 tahun belakang ya Pak ya. Ya, Dan Kota Pariaman sama dengan kota-kota daerah lain mungkin juga melakukan suatu kegiatan yang untuk mempercepat penurunan stunting ini ya Pak ya. Nah mungkin bisa cerita sedikit Pak, kalau di Kota Pariaman ini apa sih langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kota Pariaman dalam penurunan angka stunting? Karena kita tahu kan, kalau stunting terjadi, itu akan terjadi loss generasi untuk masa yang akan datang. Ya, selamat pagi sobat sehat. Sesuai dengan undangan dari pihak Puskesmas Kure tadi, kami hari ini menghadiri acara podcast Celoteh Sehati, sehat itu berarti. Baik, kenalkan dulu, saya Ari Faye, ahli perencana muda Bapeda Kota Pariaman. Sesuai dengan pertanyaan dari host barusan, jadi baiklah, saya akan menguraikan dulu kenapa apa itu stunting. Ya. Nah, kenapa mesti kita harus tangani secara bersama-sama. Nah, jadi isu stunting ini diangkat dalam RPJMN 2019-2024 periode kedua dari Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan itu ditindaklanjuti dengan strategi nasional Stranas penurunan stunting oleh Bappenas di bawah koordinator kantor sekretariat wakil presiden, dan kita telah ditunjuk oleh Bappenas menjadi salah satu kota yang menjadi lokus stunting di tahun 2022, lokus penanganan, lokasi khusus penanganan stunting. Nah, dalam hal ini untuk merealisasikannya, kami Bapeda telah memasukkan juga untuk melegitimasinya tentang kegiatan ini, memasukkan dalam dalam IKU, Indikator Kinerja Kota Penurunan Stunting, menurunkan angka stunting menjadi tujuan dari menjadi IKU dari RPJMD kita. Jadi kita telah akomodir penanganan stunting ini. Stunting itu terdiri dari 8 aksi menurut Stranas stunting ini, 8 aksi. Kenapa namanya konvergensi? Karena kita bersama-sama. Jadi ini masalah stunting itu juga cuma menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, bukan cuma menjadi tugas tanggung jawab dari puskesmas saja, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Makanya dimasukkan dalam IKU RPJMD Kota Pariaman, kita bagi tugas. Yang intervensi sensitif menjadi domainnya dinas kesehatan. Nanti yang spesifik di situ ada Bapeda, peran Bapeda, ada peran dinas sosial, dinas pendidikan, dinas PU, dinas Perki, dinas Koperindak, dinas pertanian, dan sampai ke level kecamatan dan desa. Nah, jadi di dalam 8 aksi ini kita bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Ya, Insya Allah kita bisa mewujudkan ini seandainya kita ya seperti tadi, sama bekerja dan bekerja sama. Iya, intinya maaf ya Pak Ari potong. Stunting itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kita harus melaksanakannya dengan program bersama, begitu ya Pak ya. Tadi dinas kesehatan di yang sensitif, penanganan secara sensitif, sedangkan untuk yang spesifiknya mungkin di bagian lain. Gitu. Jadi harapannya ke depan mungkin stunting ini zero case ya. Iya. Perlu sobat sehat ketahui bahwa menurut data dari SSGI di tahun 2021, angka prevalensi stunting Kota Pariaman itu berada di angka 20,3. Kita masih di bawah angka nasional, tapi kita optimis
angka ini akan turun, kita mencapai nanti 10% di tahun 2024. Kenapa? Karena pengukuran stunting sejak tahun 2013 di angka 40% prevalensi di 2013 sampai 2029, jangka waktu 9 tahun kita bisa turun 20%. Itu berkat kerja bersama. Memang dulu belum kerjanya belum terkoordinir dengan baik. Iya. Jadi masih parsial, dinas kesehatan kerja sendiri, dinas ini. Nah, Tidak secara bersama. ya bersama. Nah, sekarang kita bekerja bersama, mengeroyok bersama dengan 5 sasaran. Ada 5 sasaran sasaran stunting yang mesti kita tanggulangi. Bagaimana orang yang balita itu tidak stunting, bagaimana nanti orang itu yang ibu hamil itu kita tangani supaya jangan menambah angka stunting. Jadi 5 sasaran itu dimulai dari remaja putri. Nah, remaja putri, setelah yang kedua itu ada ibu hamil. Yang kedua itu calon pengantin. Calon pengantin. Berarti persiapannya sebelum kehamilan ya. Setelah itu yang ketiga itu adalah ibu hamil. Iya. Yang keempat itu ibu menyusui. Yang kelima itu balita 2 tahun atau baduta. Jadi penekanan dari Stranas sekarang ini itu adalah bagaimana kita bersama-sama melihat secara kesehatannya dan non kesehatannya faktornya. Di remaja putri misalnya di sekolah kita tahu bahwa dinas kesehatan dan puskesmas bersama-sama melakukan surveillance mana remaja putri diberi tablet tambah darah, bagaimana setelah itu pemeriksaan hemoglobinnya, terus di yang calon pengantin diberikan edukasi baik itu dari ketika mereka mendaftar mengurus NA ya, ibu di puskesmas, bidan-bidan desa, di kelurahan-kelurahan atau desa-desa ada TPK, tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan desa, KPM, kader manusia, serta nanti ada pendamping keluarga dari KB itu juga melakukan pendampingan kepada 5 sasaran ini di setiap desa. Gitu Bu. Jadi artinya kita memproyek bersama-sama yang stunting kita tangani sehingga terjadi penurunan stunting, kemudian bagaimana kita mencegah supaya stunting ini tidak terjadi gitu melalui 5 sasaran itu, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian anak balita 2 tahun, karena itu adalah usia-usia yang sangat urgen sehingga yang rawan untuk terjadinya stunting. Penanganan stunting itu dititik beratkan di 1000 HPK, 1000 hari pertama kelahiran. Kenapa hitungannya 1000 HPK? Jadi intinya bahwa ketika masa kehamilan yang 9 bulan, 9 bulan kali 3 berarti kira-kira di angka 270-an, 240-an sampai dia umur 2 tahun. Karena perkembangan otak, perkembangan otak si orang bayi ini dimulai ketika asupan di dalam kandungannya, penanganannya di dalam kandungan sampai umur 2 tahun itu akan mencerminkan masa depannya. Kalau dia di umur, karena perkembangan otak bayi ini ilmiah, ini saintifik, bukan ini sudah teruji bahwa tumbuh kembang manusia itu 80%-nya itu dimulai dari masa kehamilan sampai umur 2 tahun. Nah, pertumbuhan cepat otak nah seperti itu. Kita akan jaga 1000 HPK ini kepada ibu-ibu yang calon pengantin sampai yang punya balita. Gitu. Karena stunting ini akan melahirkan generasi yang sakit-sakitan, anak-anak stunting ke depannya. Kita tidak mau hal itu terjadi karena kita ada program Indonesia Emas di tahun 2045 bagaimana menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, unggul dan maju. Nah, makanya dimulai dari sekarang. Jadi pengalaman beberapa negara
pengalaman beberapa negara yang telah melakukan hal ini, mereka telah menyiapkan generasinya jauh hari supaya jangan menjadi generasi kerdil, sakit-sakitan, dan stunting. Dan itu menunjukkan angka yang signifikan. Kalau ditangani dengan baik, hasilnya pasti baik. Jadi harapannya nanti di periode tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi generasi yang tidak bagus. Katanya karena sudah dipantau dari remajanya, dari dia sebelum melahirkan gitu ya Pak ya. Stunting itu tidak hanya dipengaruhi oleh gizi saja, tapi bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Dari misalnya lingkungan yang tidak bagus sehingga menyebabkan anak diare, sehingga diare terus menerus akan menurunkan status gizinya. Jadi ada beberapa lintas sektor yang lain mungkin yang terkait kemudian pemberian makan, misalnya kan pangan, misalkan kalau pangan PMT, ada PMT yang bagus, misal untuk penanganan gizi buruk itu. Adakah kerjasama dengan lintas sektor yang lain? Nah, peran-peran ini bagaimana di dalam aksi bersama ini, Pak? Dalam 8 aksi konvergensi stunting ini kita dibagi dalam tahapan 8 aksi. Yang pertama itu ada analisis situasi, kita menganalisis situasi, kita lihat berapa yang angka prevalensi kita. Yang kedua itu ada rencana kegiatan. Itu melihat peran dari SKPD dalam kegiatan-kegiatannya dalam penurunan stunting ini. Hasil dari penelusuran kami, banyak program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dalam ini sesuai dengan tusinya, dengan tupoksinya. Ketiga itu ada rembuk stunting, yang keempat itu ada perwako tentang percepatan penurunan stunting, ada peraturan. Yang kelima itu ada peran desa. Yang kelima itu ada pembinaan KPM atau kader pembangunan manusia, itu di dinas BPMDes. Yang keenam itu sistem manajemen data, pengumpulan data-data, bagaimana mengcross-check, integrasikan data-data yang berkaitan dengan masalah stunting. Yang ketujuh itu perbaikan dan pengukuran dan publikasi. Dan yang kelima itu ada evaluasi. Nah, sekaitan dengan bagaimana peran-peran dari OPD-OPD lain, kami kasih contoh seperti kami Bapeda diberikan tanggung jawab dalam SK TPPS tim percepatan penurunan stunting sebagai koordinator dalam pelaksanaan 8 aksi. Koordinator bagaimana kita mengawal, gimana kita mengawal sampai sejauh mana, terus kita akan monitoring, kita evaluasi, yang bagus kita lanjutkan, yang kurang kita optimalkan. Nah, nanti di dinas pendidikan nanti ada bagaimana pembinaan PAUD, nanti juga di salah satu indikator mereka. Jadi di dalam pemantauan 8 aksi saat ini ada 64 indikator, ada 64 indikator, 29 indikator utama. 29 indikator utama, 35 indikator pendukung. Nah, begitu terperincinya ya, supaya stunting ini tidak terjadi gitu kan. Jadi kita mulai dari yang hulu dan hilir gitu. Di dinas kesehatan kita bagaimana PAUD bergerak, karena PAUD melakukan edukasi terhadap materi tentang stunting. Nah, nanti di dinas BPMDes ada kader pembangunan manusianya di desa-desa yang akan memantau, yang akan melaporkan dan akan mengevaluasi terhadap program-program stunting desa. Dan di desa pun Kemendes juga ada pedoman dalam stunting desa. Salah satunya itu melakukan rembuk stunting. Setelah itu penyediaan rumah desa sehat. Rumah desa sehat. RDS. Nah, nanti di dinas BPM juga mungkin ada PMT tambahan. Terus mengkoordinasikan petugas-petugas posyandu balita dalam posyandu letaknya kebetulan di sini di BPM ya. Kader-kader posyandu bagaimana mengedukasi, melakukan pendampingan, melakukan monitoring terhadap 5 sasaran ini, bagi remajanya, baik balitanya, ibu hamilnya, ibu menyusuinya, melakukan pendampingan, melakukan edukasi, melakukan dan memantau perkembangan dari anak-anak balita kita.
nanti di dinas KB, dinas KB juga perannya juga sentral, cukup banyak, penting. Mereka punya kader-kader di desa, namanya TPK, tim pendamping keluarga, bagaimana perbaikan pola asuh. Nah, karena gini, dalam percepatan penurunan stunting, faktor kesehatan cuma berperan 30, artinya sudah bagus, 30%. 70% dipengaruhi oleh faktor di luar medis kesehatan. Nah, salah satunya pola asuh. Bagaimana tim pendamping keluarga melakukan edukasi ke keluarga-keluarga yang ibu hamil, calon pengantin, yang memiliki balita, bagaimana pola asuh yang baik, yang benar, bagaimana asupan gizi yang cukup, yang sesuai dengan umur si bayi ini. Nanti di dinas pertanian pangan kita juga ada namanya program pemenuhan ketahanan pangan. Bagaimana pemenuhan asupan gizi dan pangan yang seimbang terhadap keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Jadi ada keluarga berisiko stunting, nanti dilakukan pendampingan, diberikan pemahaman bahwa ini ya pemenuhan terhadap kebutuhan pangannya. Nanti dinas perindak, dinas dinas yang berhubungan dengan masalah ekonomi, itu bagaimana mereka mendapatkan tambahan penghasilan ataupun faktor kesejahteraan, karena kita tahu kalau si bapak atau si ibu memiliki pendapatan yang layak, artinya dia juga bisa menghidupi keluarganya dengan lebih layak. Nah, itu di dinas sosial juga memiliki peran yang penting. Di situ ada program PKH, di situ ada juga bantuan-bantuan untuk keluarga miskin berisiko stunting. Nah, yang perlu kita selamatkan adalah keluarga berisiko stunting miskin, gitu. Jadi di situ kita kawal dinas sosial dalam hal ini khususnya melakukan pendampingan modul-modul kesehatan untuk keluarga-keluarga yang masuk dalam keluarga miskin berisiko stunting. Di dinas PU dan dinas PU dalam masalah perbaikan lingkungan sanitasinya, bagaimana sanitasi dan air bersih di Perkimnya, penyediaan air bersih, karena kita sadari bahwa perbaikan lingkungan sehat, penciptaan lingkungan sehat itu akan menciptakan keluarga yang sehat. Rumahnya bagus, cuma belum ada air bersih, nanti airnya tercemar, diare, anaknya sakit. Akhirnya stunting juga. Akhirnya stunting, karena diare itu akan menyebabkan si anak menderita penyakit yang itu. Intinya kalau orang diare kan gizinya keluar lagi, nggak untuk pertumbuhan badannya. Makanya peran dari dinas PU, Perkim itu juga sangat penting dalam penciptaan lingkungan sehat di keluarga-keluarga berisiko stunting. Kami telah melakukan rapat-rapat dengan Perkim, PU, bagaimana penciptaan pemicuan 5 pilar STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Bagaimana kita menciptakan zero 100% ODF, penciptaan 100% ODF. Jadi tidak ada lagi stok BABS di Kota Pariaman. Kita trace, kita tracking mana daerah-daerah yang masih belum 100% ODF. Kalau lingkungan sehat, pasti keluarganya sehat. Semua lintas sektor yang terkait itu sangat berperan penting, KB, pangan, dan yang lainnya, pengaturan jarak anak gitu, supaya anak yang tumbuh kita harapkan nanti adalah anak yang berpotensi tentu bagus. Karena dengan bersama-sama kita pasti bisa mencegah stunting ini, dan mudah-mudahan Indonesia emas di tahun 2045 itu kita terwujud. Kami dari Bapeda juga bersama-sama dengan OPD telah melaksanakan pertemuan bagaimana kita memikirkan, kita bersama-sama dengan kader-kader PKK dalam turun ke lapangan.
turun ke lapangan, melihat, memantau, dan melakukan evaluasi. Kita juga melakukan pembinaan terhadap KPM, keadaan manusia, terus TPK, bagaimana generasi Kota Pariaman. Nah, yang kita kira Kota Pariaman itu kedepannya menjadi generasi muda yang unggul, maju, dan pintar. Nah, jadi program ini kita laksanakan sekarang, kita untuk menjadikan bahwa generasi kedepannya, generasi masa depan Kota Pariaman itu menjadi generasi yang unggul, tinggi-tinggi, sehat, dan pintar. Gitu. Harapan kita semua ya. Semua pasti bisa terwujud kalau kita bersama-sama bekerja. Terus terakhir kan setelah program ini berjalan beberapa lama, progresnya itu dari awal mulai dijalankan sampai saat ini itu udah seberapa jauh, Pak? Progres secara fisik atau mungkin outputnya output yang nampak sekarang makin banyak masyarakat tahu, makin banyak masyarakat paham, dan makin banyak OPD concern terhadap percepatan pengurangan stunting ini. Karena apa? Karena ini adalah suatu tugas mulia kita bersama-sama. Kalau secara angka, seperti tadi pernah saya sampaikan bahwa dari 2013 angka prevalensi kita 40, kalau tidak salah ya, 40 itu menurut data SSGBI, itu dari Litbang Kemenkes RI. Di 2013 kita 40, di sekarang di SSGI data survei gizi Indonesia, itu dari Litbang Kemenkes juga, itu kita 20,3%. Itu kalau di Provinsi Sumatera Barat, kalau tidak salah kita nomor 4 terendah dalam hal 4 atau 5 terendah dalam hal prevalensi angka stuntingnya. Kita bertekad bahwa kita akan mencapai angka, kalau menurut Pak pimpinan kita kan zero stunting. Nah, kita bertekad akan mensukseskan hal itu tersebut. Dan itu penurunannya per tahun setelah kami analisa itu 3% per tahun, dan itu bukan hal yang mustahil untuk menunjukkannya. Berarti outputnya jelas kelihatan ya. Ada. Yang cepat termasuk itu pada yang signifikan. 2,9 sekian persen. Jadi kita anggap 3% per tahun dalam menurunkan angka prevalensi stunting, gitu. Terima kasih banyak Pak Ari, sehingga harapan kita memang masyarakat semakin aware, semakin peduli tentang stunting. Baik. Terima kasih banyak Pak Ari. Senang hati. Tidak bosan-bosan ya Pak Ari ya. Kita berbagi, berinteraksi bersama, sharing pengalaman atau melakukan hal-hal yang terbaik untuk Kota Pariaman. Bagaimana kedepannya masyarakat makin sehat, peduli akan kesehatan, dan sehat itu berarti loh. Oke, sahabat sehat, saya sudahi saja percakapan kita kali ini, podcast kita. Alhamdulillah sudah selesai, dan kita bertemu lagi di lain hal, di lain topik. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat itu